Di mana kami bisa mendapatkan buku 37 masalah populer? Keluar dari Arifin Ahmad, jumpa MTQ, belok kiri. Setelah belok kiri nanti jumpa perkantoran Sudirman. Di depan tuh nampak karaoke Rosa. Tapi jangan masuk ke dalam. Masuk terus, ada toko Tafakuh punya Dr. Mustafa Umar. Adalah buku 37 itu di situ. Ustaz, bagaimana cara menghindari fitnah Dajjal? Pertama, hafal 10 ayat awal surat Al-Kahfi. Yang kedua, baca surat Al-Kahfi malam Jumat. Nanti Allah akan berikan penjaga sehingga selamat dari Dajjal. Yang ketiga, sebelum salam baca doa. Fil alamina innaka hamidum majid. Cukup. Tapi kalau mau ditambah bagus. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraftu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhiru. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Sebelum salam, ini dia. Minta perlindungan pada Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu kata Nabi SAW. Ustaz, saya mau bertanya tentang maksud surat ayat Maryam ayat 10 surat Maryam. Zakaria berkata, berilah aku suatu tanda. Dia berfirman, tanda bagimu ialah kamu tidak bercakap-cakap dengan manusia 3 malam, padahal kamu sehat. Apa maksudnya tidak dapat berbicara? Maksudnya adalah dia bernazar puasa. Lan ukallimal yauma, aku tidak akan berbicara kepada manusia. Padahal dia dalam keadaan diberikan Allah Ta'ala ilham. Kita kalau sholat istikharah, ada satu-satu tanda diberikan ilham ke dalam hati. Tidak wahyu, karena wahyu itu hanya ke dalam pada Nabi. Tapi diberikan Allah kepada kita satu kecondongan hati untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Hati yang bersih, terjalin ilham ke dalamnya, connect dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka berat saja dia ingin bicara selama 3 hari lamanya. Thalatha layalin sawiyah. Ini tentang masalah tidak berbicara. Saya sudah lama menikah tapi belum dikaruniai anak. Ketika saya baca arti surat Maryam, apakah itu salah satu cara untuk berdoa? Syariat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh diamalkan kalau disetujui Nabi Muhammad. Nih, puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud itu syariat untuk Nabi Daud. Berpuasa sehari, makan sehari, puasa sehari, makan sehari. Hanya boleh dilaksanakan karena Nabi setuju. Kenapa kamu puasa Nabi Daud? Karena Nabi setuju. Mana buktinya Nabi setuju? Ahabbus siyam ilallah shaumi Daud. Puasa yang paling disukai Allah, puasa Nabi Daud. Tapi orang puasa bicara, duduk di sebelah saya, orang puasa bicara. Ketika datang orang ngomong sama dia, diambilnya kertas. Ini tak betul. Karena ini bukan syariat Nabi Muhammad SAW. Kita tidak disuruh puasa bicara. Makanya di bulan Ramadan kita tetap bicara. Tapi bicaranya yang baik-baik. Kalau bicaranya kotor, man lam, siapa yang tidak meninggalkan qaulaz zur, kata-kata dusta bohong, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak akan berikan balasan. Dia tinggalkan makan, dia tinggalkan minum, tapi tak ditinggalkannya bicara kotor. Kalau ada orang Islam puasa bicara, maka tidak sesuai ajaran Nabi Muhammad. Man ahdatsa fi amrina hadza, siapa yang membuat suatu ibadah tak ada dalilnya sama sekali, fa huwa raddun, maka dia mardud, tak diterima. Ibu, bapak ingin suatu hajat, maka dengan cara yang syar'i. Apa itu? Bernazar. Kalau nanti aku punya anak, aku akan bersedekah ke fakir miskin. Seperti nazarnya Hannah, ibunya Maryam. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni. Aku bernazar kepada engkau ya Allah, kalau aku punya anak nanti muharrara, aku ingin dia menjadi pelayan Baitul Maqdis. Bernazar boleh. Bahkan dalam kitab-kitab fikih ada namanya babun nuzur wal aiman.
bab nazar dan sumpah. Karena kafarat nazar sama dengan kafarat sumpah. Saya ingin bertanya di luar tema kajian. Bagaimana saya mengenali orang akan menjadi pendamping hidup saya? Hanya bertemu beberapa kali dan saya tak mengenal siapa teman dekatnya. Saya ingin pernikahan yang barokah tanpa didahului oleh aktivitas pacaran. Nabi Musa dengan anak Syuaib ketemunya cuman dari sumur ke rumah. Kira-kira dari sumur ke rumah berapa jauh tuh? Kata anak Syuaib, "Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin." Hai ayah, kalau engkau mau mencari pekerja untuk pengembala kambing, carilah orangnya kuat dan amanah. Kata Syuaib, "Mana orangnya?" Inilah orangnya Musa. "Kok tahu kamu dia kuat?" Tadi ya, waktu kami ngantri mau ngambil air di sumur, didorongnya batu. Padahal batu itu sudah didorong 30 orang tak bisa, tapi dia bisa. Dari mana kamu tahu dia amanah? Tadi waktu kami jalan dari sumur mau ke rumah, kami di depan, dia di belakang. Tiba-tiba angin bertiup kencang. Nampak lekuk tubuh kami, dia suruh kami ke belakang, dia yang ke depan. Dia amanah, tak mau menengok tubuh kami. Begitu orang zaman dulu, bertiup angin baru nampak tubuhnya. Sekarang tak bertiup pun nampak. Jadi tak perlu kenalan lama-lama. Pacaran itu bohong. 2 tahun pacaran, tipu saja semua. Bohong, 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 bohong. Sikit aja terpeleset. Kenapa Adinda? Begitu udah punya anak, mana mata kau tadi? Saya ingin bertanya bagaimana menghadapi mertua yang tidak peduli dengan anak dan menantunya. Mertua saya hanya peduli dengan dirinya saja dan terkadang tidak adil dengan anaknya, suami saya dan adik-adiknya. Mohon Pak Ustadz, tengok dulu umurnya. Kalau umurnya 60 ke bawah, dia masih bisa diajar. Tapi kalau 70, 80, tunggu-tunggu aja lah. Orang tua itu macam Quran buruk. Dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Mau dibaca tak terbaca lagi, lobang-lobang sudah banyak dimakan rayap. Mau dibuang berdosa. Jadi gimana? Tunggu aja, lama-lama hilang sendiri.